Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi Amaliyah Nadia 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Mesya Dwi Rahmawati dengan NIM 230101657, Prodi BSIK 2023 Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Yang pertama, berdoa dan berzikir. Menurut Nahdlatul Ulama, istilah berdoa memiliki arti memohon atau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting dalam ajaran Islam, di mana seseorang hamba berkomunikasi langsung dengan Tuhannya, mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan rasa syukur. Berdoa juga dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperoleh ketenangan batin serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berzikir berarti mengingat dan menyebut nama Allah dengan hati dan lisan secara berulang-ulang. Zikir adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan membawa ketenangan batin. Zikir bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu Akbar, serta doa-doa dan wirid lainnya. Berzikir juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik secara individu maupun berjamaah. Yang kedua, istighosah. Istighosah merupakan kumpulan doa-doa. Istighosah dibaca dengan menghubungkan diri pribadi kepada Tuhan yang bersisikan kehendak dan permohonan kepadanya, serta di dalamnya diminta bantuan tokoh-tokoh populer dalam amal soleh. Ketika memiliki hajat dan musibah menerpa bangsa, masyarakat Nadliyin akan mengadakan istighosah atau mujahadah, berkumpul dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala hajat serta menyudahi musibah tersebut. Istighosah sangat dianjurkan oleh agama, lebih-lebih ketika sedang menghadapi permasalahan yang besar dan jalan yang ditempuh semakin sulit. Pada saat itulah dianjurkan untuk mengadu, meminta, dan memohon kepada Allah SWT sangat diperlukan. Seperti halnya dalam bentuk istighosah. Zikir yang dibaca dalam istighosah di kalangan NU memakai zikir yang dibakukan oleh Jami'iyah, Ahli Thariqah, Al-Muktabaroh, An-Nadliyah, ijazah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan tradisi yang telah melekat dengan kaum muslimin, khususnya warga Nadliyin. Ziarah kubur ialah mendatangi makam keluarga, ulama, dan para wali untuk mendoakan mereka. Biasanya dilakukan Kamis sore atau Jumat pagi. Aktivitas yang dilakukan berupa bacaan tahlil dan surat Al-Quran. Manfaat dari ziarah kubur ini adalah mengingatkan peziarah bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Banyak juga orang-orang yang berziarah ke kuburan tertentu disertai kepercayaan tertentu bahwa di dalam tokoh tersebut dapat menjadi perantara doa yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, antara lain dengan ziarah kubur dapat berdampak pada kemungkinan mendapat rezeki dan syafaat. Yang keempat, tawasul. Tawasul dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan para kekasih Allah sebagai perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai hajat, karena kedudukan dan kehormatan di sisi Allah yang mereka miliki, disertai keyakinan bahwa mereka adalah hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan olehnya sebagai lambang kebaikan, barokah, dan pembuka kunci rahmat. Pada hakikatnya, orang yang bertawasul itu tidak meminta hajatnya dikabulkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berkeyakinan bahwa Allah lah yang Maha Memberi dan Maha Menolak. Tawasul dengan orang-orang yang dicintai Allah seperti nabi-nabi dan orang-orang yang soleh itu boleh. Berdasarkan ijma ulama kaum muslimin, bahkan ia merupakan cara orang-orang mukmin yang diridhoi. Tawasul itu telah dikenal sejak zaman dahulu dan sekarang. Yang kelima, hadiah atau pahala. Menurut Nahdlatul Ulama, hadiah atau pahala atau ganjaran dalam Islam adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya atas amal baik dan kebaikan yang dilakukan. NU menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap amal, karena pahala ditentukan oleh niat di balik perbuatan. Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta amal kebaikan lainnya seperti sedekah, membantu orang lain dalam menjaga lingkungan, semuanya memiliki pahala yang besar jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam.
Selain itu, NU juga mengajarkan bahwa pahala tidak hanya terkait dengan ibadah ritual, tetapi juga mencakup amal sosial dan kemanusiaan. Pahala bisa didapatkan dari berbagai bentuk kebaikan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama yang sekurang-kurangnya ada 2 orang, yaitu imam dan makmum. Ini juga menjadi bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sholat berjamaah menjadi perantara untuk dihapusnya dosa seorang muslim. Dia juga akan dilipat gandakan pahalanya dengan sholat berjamaah ini. Dan kedekatannya dengan Allah di waktu utama tersebut membuat doa-doanya kemungkinan dikabulkan dengan izinnya. Keutamaan sholat jamaah lainnya yaitu dibebaskan dari siksa api neraka. Tidak siapapun yang ingin merasakan panas api neraka dan beragam siksaan lain di dalamnya. Tidak ada pengingkaran tentang keberadaan neraka bagi orang-orang beriman. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.